kalau Juventus ini kan pada senang nih. Ini dia nih kemampuan terbaik Ramsey. Menurut gue ya, pemain yang gajinya segitu ya emang harus mainnya kayak gitu. Iyalah. Tim gede, Juve tim gede wajar gitu loh. Pelatihnya baru mantan legend bukan legend Juve ya. Itu kalau misalnya nggak Kulusevski nendang gak gol, Ronaldo minta penalti tuh. Ah iya, kan dilanggar kan dia. Udah protes tuh dia. Udah tangannya udah mulai begini kan. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa Bung Romzi? Enggak bikin kalah WO. Waduh. Baru berapa detik udah dicengin aja. Harusnya ntar keluarinnya nih, aduh. Ya, gatel mulut gua. Di sisi kanan ada Bung Aldo dari Romanisti Klub Depok. Apa kabar Do? Ya kurang baik lah kalau lo nyebut gue gelar Romanisti. Sebelah kiri ada yang sedang jumawa nih. Oh, nih. Ya. Hati-hati Anda Zlatan tidak ada. Wah, kasihan gua sama coronanya. Zlatan sombong abis ya. Kasihan coronanya itu. Tweetnya apa? Iya pokoknya intinya corona ini berani nantang gua gitu loh. Waduh. Beraninya lo. Lu punya keberanian katanya. Asli. Zlatan. Orang Gary Lineker aja sampai nge-tweet katanya thoughts on coronavirus. Jangan-jangan vaksin corona bermula dari Zlatan nih. Kayaknya nih bisa jadi. Bisa jadi. Selnya Zlatan ya, yuk. Nggak perlu kalung-kalung corona lagi udah. Ini buat penelitian nih nanti. Boleh. Oke deh, di sebelah kiri ada Romzi yang udah penonton kayaknya udah pada tahu ya. Perenek. Belum ada yang komen, gue males nonton ada Romzi belum ada. Belum ada. Lo habis ngomong gini ntar ada nih. Oh iya ada. Oke deh, kemarin udah ada beberapa laga dan kita udah bikin prediksi sebenarnya ya. Betul. Tuh, ada beberapa yang benar. Benar ya. Fiorentina Roma. Fiorentina benar. Fiorentina Torino. Torino menang. Fiorentina. Tipis sih itu. Tipis. Parma Napoli menang. Napoli. Terus sesuai prediksi kita juga, ya, Genoa. Crotone bakal jadi laga paling seru. Iya benar. Berapa? 4-1. Gokil. Itu keren. Terus ada Sassuolo lawan Cagliari. Draw. Alot ya. Draw. Gue nonton itu alot tuh, ngantuk itu. Beneran gue akuin itu pertandingannya rada alot gitu. Terus ada Juve Sampdoria ya. Iya. 3-0 Ya menang. udah Juve. sehari-hari lah Juve itu mah. Terus Milan sama Bologna 2-0. 2-0 ya. Iya. Dua gol dicetak oleh Zlatan. Iya, Ibra. Hati lo. Kita bahas dulu nih Fiorentina Torino kali ya. Boleh. Boleh. Itu gamenya sebenarnya cukup ya dibilang alot kali ya. Serunya tuh pas sudah di menit-menit akhir babak Iya, pertama. bener. Babak pertama dan akhir babak kedua juga gitu loh. Itu ya memang itu kan gue nonton tuh kebetulan. Itu kalau kipernya bukan Sirigu sih, berantakan juga itu Torino. Sirigu berapa kali save-nya gitu loh. Terus awalnya si Fiorentina nggak pakai striker murni ya? Kagak. Ya kan? Ribery sama si ini Aguame. kok bukan. Koame. Ya, Koame. itu dia berdua. Chiesa juga ya mungkin masih awal ya match pertama mungkin fitnessnya belum balik lagi atau gimana kayak kurang greget. Ini yang menarik di Fiorentina nih rambutnya diwarnain sama semua. Kenapa ya? Iya, bener-bener kenapa tuh? Jadi kayak Rumania zaman dulu kali. Mau seragamin 11-nya. Ini janjian apa gimana tuh kesalahan? Iya makanya kocak loh, tapi gue baru ngeh itu pas sudah lama mainin loh, kok ini rambutnya mirip gitu. Putih-putih semua ya kan? Putih itu blonde bukan ya? Apa sih itu? Apa tuh? Gue gak ngerti lah gaya. Pokoknya kayak model gitu rambut ya. Terus si Castrovilli sih yang paling menonjol permainannya. Iya. Castrovilli itu. Aduh. Sama Jack Bonaventura. Oh, itu baru pengen gue bahas belakangan itu. Itu penampilan yang cukup bikin gue sebagai Milanisti aduh kok dilepas ya. Masih Bagus ada gitu. Kok menyesal gitu. Kok bisa gitu. Roma juga sempet ngincer. Iya. Bonaventura. Iya nyesel. Nyesel juga sih. Tapi dapat Pedro lah lumayan. Lumayan lah Pedro. Buat nambahin gaji. Beban gaji. Beban gaji aja. Tapi itu Fiorentina tuh bagian depannya itu serem-serem. Secara kualitas ya ada Castrovilli, ada Chiesa, ada Ribery. Belakangnya yang ngebantu ada Bonaventura, ada yang lain lagi lah. Lord Borja Valero gitu loh. Benassi masih di cadangan ya? Benassi kayaknya ke Hellas Verona kan? Cabut ya? Terus nggak di belakangnya juga ada si Milankovic. Oh iya. Masih ada Pezzella. Terus maksudnya kipernya juga oke. Iya, Dragowski. Maksudnya ini lengkap ini squad nih. Gue sih berharap Fiorentina bisa bikin kejutan lebih jauh lagi. Iya, asal kalah aja sama Milan. Ya, tapi secara blueprintnya juga emang bagus sih depannya. Kayak Castrovilli-nya udah kebentuk gitu. Iya, Kayak tahun lalu kayak trial ibaratnya. Sekarang kayak enak aja nonton ya. Nomor 10-nya Nomor 10 udah new number 10 gitu kan.
The next siapa nih? Jangan di the Rui next. Costa. Giovinco, the next Giovinco. Next Jovi. Terus ada laga klubnya. Iya, mohon maaf Ada nih. nih. 0-0, kita anggapnya 0-0. Ya, Seru loh itu matchnya. Gue udah ngumpulin keberanian untuk datang sih. Dia kalau dilihat di pertandingan lu, anggaplah itu imbang lah. Imbang kok. Di luar faktor administratif itu. Iya. Lu ya lumayan menarik sih taktiknya karena case Zeko juga masih Nggak main. Ada di bench tapi. Nggak ada di bench. Ada di bench, Tapi ya karena dia mau pindah ke Juve, ceritanya kan kemarin terus nunggu milik. Katanya sih gosip di belakang layarnya ya nggak boleh dimainin, takut cedera apalah itulah. Jadi Miki di paling depan jadi false nine. Iya. Jadi false nine, terus ada Pedro, terus yang bagus juga kemarin tuh Rick Karsdorp tuh. Rick Karsdorp ya bagus. Itu main bagus sih sama Spinazzola. Sebenarnya mendominasi beberapa chance Roma yang Cristante kuasai. main gak sih, lupa gue. Jadi back, Pak. Jadi back, Pak. Kan gak ada Smalling. Oh iya, krisis nih Roma ya. Asli. Depan belakang krisis nih, bahaya. Krisis, depan belakang, tengah doang lumayan. Ini gue kasihan sama si pelatihnya Fonseca. selalu dihadepin sama skuad yang kayak gini nih kondisinya dari musim kemarin. Kayak nggak pernah dapet gitu loh ya. Mungkin karena kemarin ada masalah di manajemen kan ya. Soal yang presiden ganti itu. Terus transfernya juga kemarin cuman Pedro, siapa lagi sih? Pedro sama Kumbula. Udah. Oh iya, Mark Kumbula. Tapi udah main kan kemarin? Kayak Pas lawan Verona? Belum ya? Belum main. Makanya itu Cristante jadi back. Makanya Cristante jadi back bareng si Ibanez sama Mancini. Iya. Cuman ya belakang oke lah ya, udah ada Kumbula, udah lumayan aman. Depannya ini. Depannya sih masih belum arahnya belum Kan kelihatan. ada striker killer kan? Nicola Kalinic. Tapi setahu gue belum deh, karena kan kali ini kehabis kan kontraknya. Oh, masa pinjamannya. Iya masih pinjamannya Udah habis. balik dia ke Jadi masih digantung. Atletico ya? Iya masih digantung. Jadi benar-benar Zeko sebenarnya makanya main false nine yang sebenarnya lebih mengalir sih permainannya menurut gue. Tapi Fonseca permainannya juga cukup inovatif, tapi ya balik lagi Miki kan bukan killer. Iya. Ada kesempatan one on one nggak dimakan sama dia ibaratnya, makanya kayak man of the match kipernya menurut gue. Silvestri ya. Tuh keren tuh Silvestri. Sama siapa? Hellas Verona. Oh tuh keren. Enggak kiper Hellas Verona. Emang dari musim kemarin kan. Tapi iya sayang. Tapi memang di Italia tuh kayak ciri khas punya striker murni gitu ya. Iya biasanya nomor 9. Biasanya harus ada nomor 9 murni. Kayaknya kalau di Italia main false nine, gue gak tau pernah ada yang berhasil atau enggak gitu. Ya paling Roma zaman dulu sih, zaman Spalletti, Totti jadi false nine itu aja. Tapi kan ya, yang false nine-nya si Bang jago, jadi aja timnya kan kalau Totti kan. Totti lu taruh back juga jago gitu loh. Tendang dari mana aja ya. Enak gitu loh. Cuman kondisi sekarang kayak gini, ya apalagi kalau misalkan bener kehilangan si Zeko tuh, wah nyarinya tuh susah banget itu. Di marketnya juga banyak nggak tersedia sih, makanya milik aja dikejar terus, nggak ada lagi. Cavani, oh udah ke Benfica ya? Bukannya nggak jadi? Nggak jadi kan? Iya Cavani masih belum. Masih mungkin bisa. Terus laga selanjutnya nih, Parma Napoli. Nah ini Saatnya saya membantah omongan Anda yang kemarin. Dia bilang Victor Osimhen overrated. No. Baru satu match bro. Baru satu match. No. Kita lihat nggak gini. Secara psikologis orang baru main di Giornata 1 di penampilan pertama pasti ya bakalan show off. Betul. Bakalan menonjol. Betul. Yakin gua. Betul. Kita lihat nih ya 5-10 match. Kalau kalah ya udahlah. Kalau gue salah gitu ya udah. Ya udahlah ya namanya prediksi. Lupain aja. Tapi kalau gue menang lu gue ceng-cengin loh. Maksudnya pas si Osimhen masuk tuh berubah tuh permainan Napoli. Drastis, perubahannya drastis. Depannya langsung lebih ada hidup ya kan. Golnya sebelum ada Osimhen kan? Gol pertama yang si Mertens ya? Mertens ya. Mertens kan. Mertens terus yang kedua tuh yang bikin kreasinya si ini. Si Osimhen yang golin sini ya. Tapi milik Napoli sebenarnya skuad ya, komposisi skuadnya serem. Serem cuman mainnya kaku banget kan katanya. Serem asli. Beneran. Secara squad udah bagus, cuman nggak tahu kenapa Gattuso ini terlalu kaku banget gitu loh main dan gua cukup mengapresiasi Gattuso ketika dia buntu, dia udah nggak mikirin nanti cadangan striker gua bakalan cedera atau gimana, dimasukin semua pak striker ya kan. Padahal depannya pertama Lozano, Mertens sama Insigne udah main bareng.
Masukin lagi Politano sama Osimhen. Iya. All in langsung tuh ya. All in. Jadi 4-2-4 ya. 4-2-4. Tadi kan 4-3-3 tuh, jadi 4-2-4. Politano sebagai Putra daerah Roma. Putra daerah Roma. Iya sih cukup senang. Padahal lawan Parma yang lagi rada ada ini ya, transfernya kan juga Roma kan Parma. enggak Parma ya kan nggak ada kan maksudnya. Belum. Terus pelatihnya juga baru. Iya. Padahal itu presidennya juga baru kan. Baru ganti kan katanya Parma gitu. Sekali maksudnya. nonton langsung kalah presiden barunya. Iya, enggak maksud gue itu sebenarnya kayak kesempatan buat tim lain buat ini tim Nyari lagi poin, goyang gitu lagi nyari loh. Lu poin bisa ya. nyari poin dari Parma, cuman ya Napoli berhasil memanfaatkan itu, cuman ya dari gaya mainnya kayak gregetan gitu loh. Iya. Aduh, kenapa sih Harusnya nggak main? bisa lebih Harusnya bisa lebih banyak gawat tuh gitu. malah. Iya benar-benar. Dan itu Parma tanpa Kulusevski, aduh, hambar sekali. Asli, hambar banget. Kayak sayur asem nggak pakai asem. Iya. Sayur bening doang. dong. Iya. Terus di laga Grande Partita yang kita sebut-sebut di video kemarin antara Genoa melawan Crotone nih 4-1. Banjir gol. 4-1. Terus pemain barunya golin langsung. Siapa aja sih gue itu nggak nonton gue. Yang gol pertama Destro. Terus yang gol keduanya itu si ini Goran Pandev sih. Goran Pandev masih Masih golin. ada ya, Iya, masih ada. Terus si ya Crotone juga pemain barunya golin si Riviere. Sama Zappacosta. Gokil. Zappacosta sama Marco Piaka, pemain buangannya Juve. Pemain barunya ya gol-golin ya. Iya baru masuk berapa menit langsung golin tuh dia. Crotone siapa yang golin? Riviere tadi. Riviere tadi, oke. Piaka baca itu Piazza ya. Tahu dah gue. Marco Piaka atau gimana. Piaka baca. Tapi ini Genoa nih selalu kayak gitu nih. Di match-match pertama tuh serem gitu. Nanti lama-lama ini biasa lah itu. Iya, habis napas. Iya, makanya nggak bisa diprediksi bakal ngeri nih. Tapi ya lumayan lah. Ya lumayan lah kalau ya lawannya juga tim promosi kan. Ini Crotone bakal Milan nih nanti. Sorry nih. Indo Crotone. Sorry nih Indo Crotone nih. Indo Crotone. Mohon maaf. Milan juga lawan Bolonya menang 2-0. Ibra ya udah tau lah keren kan, nggak perlu dibahas lagi. Ibra sehari-hari lah udah. Males juga bahas sih. Sombong orangnya. Tapi memang karakter. Personal branding dia juga gitu. Jualannya dia. Gitu. Singa. Lion. Biskuat. Terus Sassuolo Cagliari ini sebenarnya laga yang seru nih. Tapi banyak pemain yang kayak Boga itu nggak main. Ya? Terus aduh tengahnya siapa sih gue lupa. Backnya siapa tuh yang Turki? Oh si Muldur nggak main. Terus Traore juga cadangan. Siapa lagi ya? Pemain-pemain Sassuolo itu. Maksudnya nggak banyak pemain intinya yang main juga nih. Gitu. Yang inti yang kemarin dimainin cuma Locatelli. Terus Berardi. Sama striker ya Caputo udah sisanya nih wah pemain baru atau pemain muda gue juga kurang tahu gitu loh. Ada Vlad Chiriches dari Napoli tuh Dari Napoli. Terus Gianmarco Ferrari Sopo Nggak tahu. Si kenal si akrab namanya. Terus yang sebenarnya yang lumayan menarik Cagliari-nya nih yang mantan pelatihnya Bung Roma. Yoi. IGF. Dan dia baru ngedatengin Diego Godin kan. Nah ini Diego Godin menarik nih karena dia sebelumnya di Atletico dilatih sama bapaknya. Iya. Di Cagliari main sama anaknya nih. Iya, sama Giovanni ya Simeone. Giovanni Simeone. Kemarin golin lagi Giovanni Simeone. Lawan Si Sassuolo ini. satu sama ya? Satu sama. Sama. Dan dia main pas 1-4-1 Pak. Yang mana nih Cagliari-nya ya? Cagliari. Beda ya kayaknya sama yang pas di Roma dia. Waktu itu kan si Cagliari kan lini tengahnya tuh biasanya Luca Cigarini, Nenggolan. Marco Rock ya kan. Iya. Kemarin tuh cuma Marco Rock yang dimainin. Nah, Ethan Nandes dijadiin sayap kanan. Itu yang bagus mainnya. Sumpah. Iya kan? Nandes bagus banget. Nandes emang keren. Kemarin banyak ada beberapa peluangnya Cagliari itu dari pergerakan dia. Nggak harus dia yang bikin peluang ya, tapi pergerakan dia bikin jadi ada Emang peluang. penetrasinya keren, Pak. Gokil dia. Menurut gue itu salah satu pemain yang players to watch di musim ini. Sama si Nandes. Joao Pedro juga masih oke lah. Joao Pedro konsisten. Gue tuh sebenarnya nungguin Sassuolo tuh si Raspadorinya musim ini. Penasaran gue itu. Kan dia salah satu wonderkid favorit gue di Itali tuh. Dari mana nih lu taunya? Siapa? Dari itu FM. Kagak dari musim lalu udah gue bilang Raspadori bagus. Dari FM aja. FM gue baru main saya 20.
Gue juga baru main, dulu download gratis. Minggu ya. lalu. Iya. Sama gue juga. Ini pemain-pemain Sassuolo ntar tiba-tiba ada yang wah ini kayak tadi lo bilang tuh. Kayak tadi lo bilang ya kan. Tiba-tiba ada yang nothing jadi something gitu. Nah, itu dia. Belum tahu siapa nih, masih puzzle banget nih, nggak tahu nih siapa nih. Sassuolo sebagai Barcelonanya Italia. Oh, Sassuolo. Sassuolo. Favorit gua itu. Makanya mungkin nih buat fanbase Sassuolo yang masih ragu-ragu buat muncul aja lah. Keluar lah. Kita bikin Sassuolo Indonesia. Iya, gue fans kedua di Italia gue Sassuolo gue. Apalagi kalau ketemu Inter. Oh iya pasti main bagus. Udah jadi Barcelona. Sassuolo US depannya ya. Gue kira AS gitu atau apa gitu. Keren tuh bikin ini namanya AS Sassuolo, maksudnya fansnya Assassin gitu. Sassuolo Indonesia. PSS kalau enggak penggemar Sassuolo. Saya gitu. Penggemar Sassuolo sejahtera gitu kan. Satu. Terus ya di laga yang sebenarnya predictable ya. Ya, laga sehari-hari. Juventus lawan Sampdoria. Orang cuma penasaran Pirlo main kayak gimana. Ternyata main dengan konsep 3 back. Iya. Terus yang mencolok di laga itu Aaron Ramsey keren bagus gitu. Terus Juventus ini kan pada senang nih. Ini dia nih kemampuan terbaik Ramsey. Menurut gue ya, pemain yang gajinya segitu ya emang harus mainnya kayak gitu. Iyalah, harus sebenarnya. Memang dari kemarin Ramsey dari pas jadi dia menurut gue bagusnya waktu dipegang Wenger doang. Yang juga awal-awal di Arsenal. Habis dipinjemin Cardiff kemana-mana gitu udah lumayan bagus. Pas dia cabut akhirnya ke Juve itu ya dipegang sama si Sarri nggak perform gitu loh. Sekarang nih ya baru 1 match sih gue juga nggak bisa menilai gitu loh. Cuman Kulusevski-nya nih. Glorifikasinya nih. Iya, biasalah tim gede, Juve tim gede wajar gitu loh. Pelatihnya baru mantan legend bukan legend Juve ya, maksudnya tapi enggak. Emang benar maksudnya mantan pemain ini pemain legend lah, entah legend Milan, pokoknya pemain legend di Italia ya. Butuh penekanan tuh. Iya, memang kan maksudnya dia ini pemain legend gitu. Iya, betul. Jadi wajar bakalan ada disorot gitu loh. Mau Pirlo ngelatih Crotone juga misalkan gitu ya, pasti bakalan disorot juga menurut gue seorang Pirlo. Dan Cristiano Ronaldo ya hari-hari lah itu. Hari-hari. Kulusevski-nya yang Kulusevski keren. Golnya keren lagi sialan. Flashing ya? Flashing leret gitu loh. Aduh, asik gitu. Itu kalau misalnya enggak Kulusevski nendang gak gol, Ronaldo minta penalti tuh. Ah iya. Kan dilanggar kan dia. Udah protes tuh dia. Udah tangannya udah mulai begini kan. Terus Bonucci golin. Iya. Nih ada yang bilang Bonucci di formasi 3 back emang serem. Udah bilang kan gua musim lalu tuh gua ngomong Bonucci main 4 back kusut. Main 3 back oke dia. Setuju. Yang plan to watch-nya sekarang menurut gue Bonucci sih. Mungkin bisa kembali lagi ke yang dulu long pass. Apalagi dia main sama Chiellini biasanya lebih aman lah, lebih safe kan kalau misalnya. Terus ada De Ligt juga lagi udah matang. De Ligt tahun kedua. Iya, tahun kedua. Mudah-mudahan bagus. Tapi ya Demiral kan kemarin yang dimainin satu lagi. Kalau nggak salah. Dia main 3 back, Danilo justru yang dimainin. Danilo ya. Oh, jadi ada berapa sih coba formasi kok gue lupa. Kita lihat line up-nya. Iya benar Danilo, Bonucci sama Chiellini. 3 back belakang ya. Terus diganti Chiellini sama si ini Demiral. Demiral main kan ya. Gue ingat Demiralnya. Sama masih ada De Silio nih. De Silio pengen ke Roma gitu. Gue nggak setuju sih. Gak tahu kenapa. Kalau mendingan ngambil Pellegrini ya. Luka Pellegrini maksudnya. Iya, Luka Pellegrini. Dia kiri sih. Kiri udah ada. Di Silio suka dimainin di mana ya tuh? Di mana aja maksudnya apa nih? Kanan kiri dia oke maksudnya. Tapi kalau ngomongin kanan kiri oke, kalau waktu di Milan gue lebih suka ini Calabria, bisa di kiri beneran dia. Dibanding De Silio ya maksudnya. Cuman kalau dari kacamata fans Juve gue nggak tahu ya. Kalau gue ngelihatnya ya lepas aja De Silio nggak kepake gitu. Iyalah. Nih yang menariknya tantangan buat Pirlo nanti nih laga lawan timnya Bang Aldo nih lawan Roma nih. Besok ya. Senin dini hari. Buat yang kerja dan paginya masuk gitu. Udahlah WFH aja. Bilang bosnya WFH. Nah lu nih sebagai romanisti nih. Mendingan lu bela-belain nonton atau enggak? Gue bela-belain nonton sih. Karena penasaran? Penasaran. Karena sebenarnya game pertama itu nggak begitu jelek menurut gue. Dengan segala keterbatasan Fonseca. Kok bisa kalah 3-0? Itu dia. Makanya gue bingung tuh. Kayak kelas meeting ya? Asli, kayak kelas meeting. Orangnya nggak ada yang datang, nggak lengkap gitu. Nggak dapat ceritain gimana sih? Gara-gara Diawara ya? Diawara. Jadi Diawara itu sebenarnya kelahiran Juli kalau nggak salah. Tapi pendaftaran September.
daftarnya September, di mana dia udah 23. Nah, salah satu staffnya ngedaftarin itu 22, tapi ya peraturan kan. Ya under 22 kan nggak boleh nggak daftar boleh main tetap, tahu gue. Pokoknya di daftar pemain itu ya ada kesalahan yang diatur, ya itu kompensasinya kalah 3-0. Gue juga baca berita juga, ya ampun kok gini amat ya, kok ada klub profesional kayak begini. Ya, sama kayak kasusnya waktu Benitez Madrid, Rafa Benitez, Denis Cheryshev, ini bedanya kartu kuning. Oh iya. Udah akumulasi tapi masih main gitu, ada kesalahan-kesalahan. Tapi ini masalah nembak umur, Pak. Anjing kayak bikin SIM ya. Tapi dimudah-mudahin. Ya, umur masih 16 pada cuma dibilang 17. Dimudah-mudahin. Iya bener, kayak nembak sih bener. Tapi lu kalau ngeliat Roma dari match pertama ya, kekurangannya selain dari striker itu di mana? Dari striker, gue lebih bingung puzzling si ini sih, Naro Cristante di mana. Oh, okay. Itu kayak Fonseca tuh ngebet buat mainin dia. Gue sih sebagai fans kayak udah kayak bangku cadangin aja. Mendingan Veretout sama Diawara sama Gonzalo Villar tuh lagi bagus-bagusnya menurut gue. Nah tapi tuh kayak Cristante ya kemarin nggak ada back juga kali, mungkin dipaksa di belakang. Tapi kalau udah ada back sih mestinya Cristante entar-entaran aja deh, nonton aja dulu gitu. Menurut gue ya. Cristante itu apa ya, tipe-tipe Regista Lawas Itali kan sih? Iya. Jadi mungkin itu dipikirin sama Fonseca, ngasih pengen karena ada pemain kemampuan defense-nya sih. Kemampuan defense juga passingnya lumayan. Dia buat apa ya? Breaker-nya bagus lah. Karena kan posturnya lumayan gitu. Iya secara postur sih dia menang, tapi jadi nggak mengalir permainan menurut gue. Justru kayak Veretout ngambil semua peran. Iya. Gue lebih suka Veretout gitu. Tapi kan ada Zaniolo absen tuh. Mungkin ada lubang juga yang akhirannya Cristante harus main gitu loh. Mungkin nutupin lubang itu atau kayak gimana. Posisi Zaniolo kayaknya udah nggak ada pilihan sih. Gak ada pilihan lagi sih, apalagi Under kan udah ke Leicester lagi. Leicester. Aduh, gue udah bingung banget dah tuh. Zaniolo cedera, bukan gara-gara Roma lagi cedera. Jadi itu dia yang gue sebel nih. Timnas sama international break buat apaan sih ada? Nation League ya? Nation League ya. Anjir, buat apaan sih? Ini terakhir. Milan Bolonya. Ya, Milan Bolonya. Lu aja yang bahas lah. Yes. Jangan terlalu besar, Pak. Ini baru match pertama. Tahu gua, maksudnya iya, ya udah lu aja yang bahas. Cara permainan Calhanoglu nih kayaknya harusnya jadi tahunnya dia nih. Dia cita-cita katanya dia punya mimpi apa? Yang pernah gue baca ya, nggak tahu benar atau nggak, dia tuh ngefans sama Ozil. Karena menurut gue dia bisa lebih kalau ada ikatan apa ya? Dia kebangsaan mungkin. Tapi menurut gue dia bakal bisa lebih dari Ozil. Dan kemarin tuh si Tonali sama Baim main babak kedua ya. Baim kayaknya udah mulai Baim lebih ngeluarin skill dibanding sama Tonali. Tonali ini masih belum nyetel nih. Karena mungkin posisinya sebenarnya udah lumayan settle tuh, Casey sama Benacer. Iya, makanya Tonali masuk jadi kayak apa ya? Belum nyetel aja gitu, bukan ngerusak tapi belum nyetel gitu loh. Nantinya sih gue bilang dia tuh harusnya kan prospek jangka panjang Tonali. Masalahnya dua-duanya masih muda nih umurnya. Iya sih. Benacer pun juga masih muda. Casey pun belum tua. Casey 23 apa? Masih muda. Tapi ya di pertandingan itu lumayan lah Beka Gabia sama pertama malah Kier belum main ya? Kayaknya kan Gabia sama siapa? Duarte ya? Duarte mau main? Yang starter di match di lawan Bolonya ini. Iya kayaknya Duarte. Pokoknya apa namanya ya itulah yang memang harus ditambal sama Milan tuh. Belakangnya dulu nih. Back. Masalah ini Duarte main babak kedua. Romagnoli Kier itu cedera nih misalkan, atau kayak kasusnya kayak kemarin nih. Ya lu mau menaruh berapa banyak beban ke Gabia gitu loh. Tapi yang lumayan berkembang ya, Calabria udah lumayan berkembang. Emang pemain bagus kok sebenarnya. Saelemaker. Itu Saelemaker. Gue kalau Roma lawan dia nih apa nama susah lagi kan. Si password wifi. Si password wifi aja. Kok jago gitu. Ini dari mana nih orang? Paling yang masih gampang ketebak Castillejo sih. Castillejo. Yang satu hal yang gue kurang suka dari Castillejo itu adalah nggak punya body ball yang bagus, ngerti gak? Kurang gizi. Lentur aja gitu badannya di body mental gitu. Dia mungkin masih kecil ini ya, les balet. Maksudnya kalau gue ingat Suso tuh pendek tapi
keker lah gitu. Solid gitu loh, kalau digoyang nggak begitu gampang jatuh. Castillejo tuh kayaknya masih. Castillejo kayaknya fitness harus ditambah ya. Harus. Ke Bayern Munchen aja dia. Bayern Munchen. Wah, iya kayak benar. Goretzka. Kayak Goretzka. Kelar-kelar Dari cungkring langsung jadi Buzer. Ibra ditutup siapa nanti? Absen kan? Yang main, nah lu nanti gimana tuh? Striker nggak ada lu. Kemarin 2 gol dari Ibra namanya. Kemarin kan lawan Bodo itu sih ini yang main. Colombo. Oke kok. Oke. Sebentar kayaknya bukan nggak oke maksudnya Cukup lah menutupnya cukup gitu. lah menutup. Kalau buat gantiin Ibra enggak lah. kalau menurut gua Colombo itu ya masih tergantung performnya di belakangnya tuh. Iya. Si Salemaker sama si supportnya Hakanya harus kalau bagus. bagus sih. Kayak kemarin gol lawan Bodo kan tuh. Ya itu Yang gol-gol dari bawah yang Iya. ya kan? Itu kan gol enak lah. kecerdasannya dari si Dian kan. Theo sama Salemaker yang Theo yang dari kiri. ya. Ya itu sih Colombo bisa lah prospek kok itu. Gue penasaran sama satu lagi pemain mudanya itu si Cavani itu. Ya udah kita lihat aja nanti Milan leg kedua tanpa Zlatan kayak gimana nih? Giornata Di kedua. Giornata kedua. Oke. Bisa lah. Cukup lah ya sampai di sini ya. Cukup untuk episode review Giornata 1. Ya kita mungkin Bang Aldo nih Iya, mohon doanya. untuk romanis di Indonesia sabar-sabar lah. Semoga hal-hal administratif kayak gitu tuh nggak kejadian. Nggak kejadian, nggak profesional anjir. Asli Ini dah. presiden baru langsung nih. Gue bingung ini kalau jadi presiden juga. Buset, gue salah beli klub apa? Masa masalah kayak gitu. Masa masalah kayak gitu. Itu staffnya itu yang salah daftarin itu apa ada apa di Anak magang kali ya. Nah, dipecat atau gimana? gosipnya Nggak tahu. kayaknya sih mau dipecat atau ngundurin diri. Setelah itu mau masuk Verona, Pak. Buset, impostor banget, bener-bener kayak pengkhianat. Wah, sengaja kali itu ya. Bisa jadi. Jangan Verona udah ngoling. Salah-salahin. Salah-salahin aja. Iya. Pertandingan nggak apa-apa seri. Setelah kelar, nuhun Kang. Yang menang nih 3-0. Good job. Aduh, semoga nggak ada lah. Udah lah itu juga Iya. mencoreng nama baik Liga kalau yang ini. Iya. Oke deh cukup sampai di sini lah. Ya. Yang punya opini-opini lain tentang match di Giornata 1 boleh isi di komen. Komen. Oke, 5 4 3 2 1. Ciao. Ciao.